Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2836-2840. Berdengung, begitu kata-kata itu jatuh, cahaya ilahi mengembun di tangan Lu Tian, kepala keluarga Lu, dan berubah menjadi pedang. Pedang ini terbungkus aura abu-abu dan terlihat biasa saja. Namun, di atas pedang itu, ada sisi tajam dan mendominasi. Jalan pedang, Luo Xiu menyipitkan matanya sedikit. Meskipun ada banyak jenis jalan dan rumit, sebagian besar biksu memilih jalan utama. Dalam hal senjata, banyak orang juga berlatih ilmu pedang. Sedangkan untuk orang yang berlatih ilmu pedang dan senjata, jumlahnya relatif sedikit. Namun, Luo Xiu juga tahu bahwa dao pedang lebih kuat daripada dao pedang dalam hal serangan. Mereka yang mengolah dao ini hingga mencapai ranah menjadi dunia tidak akan lagi lemah. Ini hanyalah kepala keluarga kecil di alam Daksu. Dapat dilihat bahwa tingkat keseluruhan biksu di alam Daksu juga melampaui batas. Ledakan. Sambil memegang pedang di tangannya, momentum dahsyat meledak dari tubuh Lu Tian. Aura itu agung dan agung. Ada bayangan samar pedang besar muncul di belakangnya, terjalin dengan aura kehancuran berwarna abu-abu. Jalan pedang, jalan kehancuran. Mempraktikkan dua jalan besar bersama-sama, dan masih mengolah kedua jalan besar itu menuju alam pembentukan alam, berarti kepala keluarga Lu telah memadatkan dua pecahan pembentukan alam. Luo Xiu adalah seorang pemurni senjata, jadi dia secara alami dapat mengetahui bahwa pedang di tangan Lu Tian juga merupakan senjata suci tingkat leluhur dari pencerahan tingkat ke-10. Kekuatan Lu Tian ini sungguh luar biasa. Jika ditempatkan di antara yang tak terbatas, dia dapat dianggap sebagai master teratas di alam yang sama. Senyum tipis muncul di sudut mulut Luo Xiu. Jika lawannya terlalu lemah, hasilnya akan terlalu membosankan. Pada saat yang sama, semakin banyak biksu keluarga Lu tiba, dan biksu lain di kota Liu Kong juga muncul di dekatnya, memperhatikan pertempuran tersebut. Semua orang segera mengetahui tentang kekalahan seorang tetua keluarga Lu. Yang membuat semua orang terkejut dan terperanjat adalah si tua Lu yang sudah berada di puncak alam ketujuh Zhengdao, ternyata tidak kuasa menahan jurus pemuda berpakaian hitam ini. Seorang pemuda dari keluarga Lu mencibir, apakah dia pantas bertarung melawan ayahku? Pemuda ini adalah putra dari keluarga Lu dan putra kepala keluarga saat ini, Lu Tian, Lu Dan. Guru, jangan meremehkan orang ini. Tetua Lu, yang sebelumnya dikalahkan oleh Luo Xiu, mengerutkan kening dan melirik Lu Dan, merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Bagaimanapun, pemuda berpakaian hitam itu mengalahkannya dengan mudah. Lu Dan memandang rendah pemuda berpakaian hitam itu. Bukankah dia tidak menganggapnya serius sebagai tetua keluarga Lu? Bahkan dalam hatinya, dia juga memandang rendah seorang playboy seperti Lu Dan yang mengandalkan latar belakangnya. Penatua Lu Lei, jika kamu kalah dari orang ini, hanya bisa dikatakan bahwa kamu terlalu tidak berguna. Lu Dan melirik Lu Lei dengan ringan dan berkata dengan nada bangga. Hal ini membuat Lu Lei hampir muntah darah karena marah. Tetapi karena identitas Lu Dan, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Sambil mendengus dingin, Lu Lei berhenti berbicara dan mengalihkan pandangannya ke dua sosok yang saling berhadapan di udara. Kepala keluarga Lu, Lu Tian, adalah raja leluhur teratas di kota Liu Kong yang dipuji sebagai pedang surgawi. Orang lainnya adalah seorang pemuda berpakaian hitam yang kurang dikenal. Jejak waktu di tubuhnya berusia kurang dari 20.000 tahun. Tetapi ia dapat mengalahkan seorang master di puncak pencerahan tingkat ke-7 dengan satu gerakan. Sayang sekali kristal mempesona 5 warna itu belum diperoleh. Luo Xiu melirik pedang tingkat leluhur di tangan Lu Tian. Dia mengira tubuh fisiknya kuat sekali. Apalagi setelah ditempa oleh bencana kehancuran, tubuh fisiknya sudah bertransformasi ke taraf luar biasa. Namun, tidak peduli betapa tidak dapat dipercayanya hal itu masih pada tingkat Raja Leluhur Agung, dan masih sulit untuk menahan serangan senjata dewa tingkat leluhur. Penguasa Yunmeng telah berjanji untuk memberinya kristal 5 warna yang mempesona. Tetapi karena kristal 5 warna yang mempesona itu terlalu berharga, penguasa Yunmeng tidak membawanya. Awalnya ia berencana untuk memberikannya kepadanya setelah ia pergi ke Gunung Yunmeng. Jika kristal berkilau 5 warna itu dipadukan menjadi satu untuk meningkatkan seni pemurnian tubuh menjadi senjata, Luo Xiu yakin bahwa tubuh fisiknya dapat ditingkatkan ke tingkat yang sebanding dengan senjata suci tingkat leluhur. Oleh karena itu, agar tidak terbalik di selokan, Luo Xiu juga mengeluarkan senjatanya. Pedang dewa muncul di tangannya.
Ada garis-garis misterius yang berkelebat di tubuh, yang merupakan jejak pola ilahi. Senjata pola dewa, senjata dewa leluhur dari pencerahan tingkat ke-10. Pedang ini berasal dari rahasia api ilahi Yun Busan, dan diduga merupakan senjata yang digunakan Yun Busan sebelum ia menjadi seorang Tao. Meskipun merupakan pedang tingkat ke-10 dari Zhengdao, karena diukir dengan pola dewa, tingkat pedang ini sebenarnya cukup tinggi untuk mencapai tingkat ke-11 dari Zhengdao. Bahkan jika dibandingkan dengan senjata dewa tingkat ke-11 dari Zhengdao, tingkatnya masih lebih rendah. Tidak terlalu jauh, memotong. Tiba-tiba, Lutian di sisi yang berlawanan berteriak keras. Dia melambaikan pedang di tangannya dan melangkah maju. Bayangan pedang yang muncul di belakangnya juga menebas, seolah-olah membelah kekosongan langit dan bumi. Hanya dalam sepersekian detik, pedang itu sudah mendekat. Tampaknya hanya ada satu pedang, tetapi di mata Luo Xiu, Lutian benar-benar menghunus 7 pedang. 7 pedang itu saling tumpang tindih, memungkinkan kekuatan pedang ini digunakan sepenuhnya. Agak mirip dengan seni misterius Gui Yijin. Tentu saja, dibandingkan dengan teknik Gui Yijin, kekuatan pedang ajaib Lutian jauh lebih rendah, tetapi itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Inilah metode jati diri yang diciptakan berdasarkan dao pedang yang telah dikultivasikan seseorang. Hukum suci 9 kesengsaraan. Luo Xiu memegang pedang dewa di tangannya dan menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu. Karena dia baru saja bersentuhan dengan metode suci 9 kesengsaraan belum lama ini, dia belum mampu mempraktikkan metode ini ke tingkat tinggi. Jadi untuk menebus kekurangan dan kelemahannya, Luo Xiu menggunakan metode kedua. Dalu Ova, kombinasi kedua teknik Tao tersebut memungkinkan Luo Xiu menebas pedang dengan pedang sucinya, dan kekuatannya langsung meningkat ke tingkat yang sangat kuat, ledakan. Ketika dua kekuatan magis itu bertabrakan, seluruh kehampaan meledak menjadi gelombang energi dahsyat yang menyapu ke segala arah. Di tengah pusaran energi, Lutian memegang pedang di tangannya dan menebas secara horizontal, merobek langit malam seperti meteor. Kiang, Luo Xiu menangkis dengan pedang dewa. 4 cincin dewa muncul di belakang kepalanya, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Gelombang udara terlihat meledak, menyebabkan rambut panjang ungu merah di belakang kepala Luo Xiu beterbangan liar. Orang ini tidak lebih dari itu, hampir tidak mampu menahan serangan ayahku. Melihat pemandangan ini, Lu dan yang sedang menonton pertempuran itu berkata dengan nada meremehkan. Hal itu membuat raut wajah Lu Lei tiba-tiba menjadi semakin jelek saat mendengar perkataan tersebut, karena siapapun dengan mata jeli dapat melihat bahwa pemuda berpakaian hitam itu jelas-jelas setara dengan kepala keluarga Lu, Tian Dao Lutian. Namun, ketika Lu dan berbicara, dia hampir tidak bisa menahannya. Si pesolek ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Menurut apa yang kau katakan, apakah kau pikir kau bisa lebih kuat dari pemuda berpakaian hitam ini? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tua dan acuh tak acuh. Hal ini membuat semua orang di sekitar mereka mendongak, termasuk Lu Lei, dan mereka tidak tahu kapan seorang pria tua berambut putih muncul di samping mereka. Yang mulia, Lu Lei segera memberi hormat dengan hormat. Salam kepada tetua tertinggi. Para biksu keluarga Lu lainnya juga berlutut dengan hormat. Karena di antara keluarga Lu, tetua tertinggi bagaikan dewa, yang terkuat di keluarga Lu. Berkat keberadaannya pula, keluarga Lu mampu berdiri kokoh selama ratusan ribu tahun, mengalahkan dua keluarga besar lainnya di kota Liukong. Ayo mulai. Kakek, Lu dan juga cepat-cepat membungkuk hormat, meskipun dia bisa memerintah para tetua dalam keluarganya. Namun di hadapan sang kakek, ia sangat takut, sebab tidak seperti ayahnya yang sangat memanjakannya, sang kakek pada umumnya tidak begitu tegas terhadapnya. Saya melihat Anda sangat meremehkan pemuda berpakaian hitam itu, tetapi pernahkah Anda memikirkannya, jika Anda melawan dia dan bukan ayah Anda, apakah Anda akan mampu menangkis serangannya? Pria tua berambut putih itu menatap tenang ke arah cucunya di depannya dengan sepasang mata acuh tak acuh. Sebagai satu-satunya anggota garis keturunan langsung keluarga Lu, dia merasa tidak berdaya, merasa getir karena besi tidak dapat menjadi baja. Cucuku menyadari kesalahannya, Lu dan tidak berani mengangkat kepalanya, karena dia tahu betul bahwa tatapan mata kakeknya saat ini pasti sangat tajam. Jika saja aku bisa memiliki setengah kekuatan dari pemuda berpakaian hitam itu, aku akan mampu menghadapi malapetaka zaman ini dengan sukacita dan ketenangan. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan Lu dan mengalihkan perhatiannya ke medan perang di langit.
Kamu baru berkultivasi kurang dari 20.000 tahun dan kamu memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Aku ingin tahu apa yang kamu panggil aku. Di atas kehampaan, Lutian mengandalkan serangan pedang yang kuat tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap lawan satu demi satu. Matanya tiba-tiba menjadi lebih takut, dan dia juga ingin tahu asal-usul lawan. Namaku Luo Xiu. Sejujurnya, di antara banyak raja leluhur tingkat pencerahan ke-9 yang pernah kutemui. Kekuatanmu terbilang sangat bagus, kata Luo Xiu. Mendengar ini, Lutian tersenyum tipis. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Tuan Lu, untuk dipuji oleh Tuan Muda. Namun, kekuatan yang telah Anda tunjukkan sejauh ini hanya setara dengan kekuatan saya, tetapi tidak sebaik kekuatan keluarga Lu kita. Dibandingkan dengan tetua tertinggi, dia jauh tertinggal. Ya, Luo Xiu tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya aku perlu menunjukkan beberapa keterampilan nyata, kalau tidak aku akan diremehkan. Petik 2. Mendengar Luo Xiu mengatakan ini, mata Lutian tiba-tiba mengecil. Mungkinkah pemuda ini belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya sejauh ini? Saat itulah ide ini muncul dalam pikiran Lutian. Sosok Luo Xiu menghilang. Hanya cahaya guntur berwarna ungu yang muncul, berubah wujud menjadi naga, dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jalan guntur, Lutian mengayunkan pedangnya untuk membunuh tanpa ragu-ragu, tetapi saat dia mengambil tindakan, dia merasa segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Dan perasaan ini membuatnya sangat tertekan dan tidak nyaman. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Lutian terlempar mundur, dan dia baru setengah jalan dalam menghunus pisaunya. Dengan kata lain, dia dihempaskan oleh lawan sebelum dia sempat mengambil tindakan. Tiada Lutian dikalahkan. Apa yang terjadi tadi? Mengapa kepala keluarga Lu dikalahkan dalam sekejap? Ya, aku tidak melihatnya dengan jelas. Meskipun pemuda berpakaian hitam itu sangat cepat, dengan kekuatan keluarga Lu, dia tidak akan bisa bereaksi. Kan, banyak orang tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka sama sekali tidak dapat memahaminya. Namun hanya Lutian yang paling mengetahuinya. Pihak lain memiliki metode rahasia khusus yang memengaruhi kecepatannya. Aku tidak menyangka Tuan Luo memiliki teknik rahasia yang begitu kuat. Jika kamu menggunakan teknik rahasia ini begitu kamu muncul, aku pasti sudah kalah sejak lama. Lutian menatap Luo Xiu dengan tatapan mata yang sangat serius dan berkata, kepala keluarga Lu juga cukup baik. Petik 2. Luo Xiu tersenyum tipis, lalu menatap lelaki tua berambut putih yang merupakan pemimpin biksu keluarga Lu. Pada saat ini, semua biksu keluarga Lu berdiri di belakang lelaki tua berambut putih itu. Dengan kesadaran jiwa Luo Xiu, dia secara alami dapat merasakan kekuatan dan keistimewaan pria tua berambut putih ini. Puncak pencerahan tingkat ke-9, mata Luo Xiu menyipit, dan ada sedikit kesan serius di matanya. Liu Yan sebelumnya memberitahunya bahwa tetua tertinggi keluarga Lu berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-9. Sekarang, tampaknya hal itu sudah menjadi masa lalu. Tetua tertinggi keluarga Lu ini telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-9, dan hanya selangkah lagi dari alam leluhur. Meskipun kekuatan tempurnya dapat mencapai tingkat pencerahan ke-9, namun level ini juga terbagi menjadi 4 tahap, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Kultivasi Lutian berada pada tahap awal pencerahan tingkat ke-9. Faktanya, kekuatannya telah mencapai standar tingkat tengah pencerahan tingkat ke-9. Setelah menggunakan teknik tertinggi, Luo Xiu mengalahkannya dengan mudah, dan kekuatan tempurnya setara dengan tahap akhir pencerahan tingkat ke-9. Dengan kata lain, teknik tertinggi miliknya hanya dapat digunakan terhadap lawan yang berada pada tahap akhir pembuktian Dao tingkat ke-9. Jika mereka adalah biksu yang berada di puncak pembuktian Dao tingkat ke-9, akan sulit bagi teknik tertinggi untuk menjadi efektif, dan lawan dapat dengan mudah melepaskan diri dari pengaruh dan kendala teknik tertinggi. Ini juga berarti bahwa puncak pencerahan tingkat ke-9 adalah musuh yang kuat bagi Luo Xiu. Anak muda memiliki penglihatan yang bagus dan dapat mengetahui tingkat kultivasi saya hanya dengan sekali pandang. Pria tua berambut putih itu menatap Luo Xiu dengan heran. Ia mengira auranya tersembunyi dengan baik, tetapi ia tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian hitam itu menilai tingkat kultivasinya secara spesifik hanya dengan melihatnya. Sebaliknya, dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi spesifik dari pemuda berpakaian hitam ini. Tampaknya dia berada di tahap akhir pencerahan tingkat ke-7,
Tetapi bagaimana seorang pendeta di tingkat ini dapat mencapai tahap akhir pencerahan tingkat ke-9? Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Xiu. Bukan karena hal lain, hanya karena tetua tertinggi dari keluarga Lu sudah menjadi orang kuat di puncak pencerahan tingkat ke-9. Tetua tertinggi keluarga Lu benar-benar membuat terobosan. Bisakah dikatakan bahwa orang kuat setingkat leluhur akan lahir di kota Liu Kong kita? Satu demi satu, mereka menatap lelaki tua berambut putih yang dipimpin oleh keluarga Lu, dengan ketakutan, rasa takut, dan heran di mata mereka. Bisa dibilang orang yang paling tidak bisa tenang adalah Liu Yan, kepala keluarga Liu. Ketika dia mendengar bahwa tetua tertinggi keluarga Lu sudah menjadi orang kuat di alam pembuktian Dao tingkat 9, wajahnya menjadi pucat, dan perasaan putus asa menyebar di dalam hatinya. Meskipun dia sangat percaya pada Luo Xiu, ketika dia melihat Luo Xiu mengalahkan Lu Tian, dia juga merasa bahwa Luo Xiu harus mampu bersaing dengan tetua tertinggi keluarga Lu yang berada di akhir tingkat pencerahan ke-9. Tetapi puncak dan tahap selanjutnya dari tingkat pencerahan ke-9 adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Selama kami mengalahkanmu, keluarga Lu akan menundukkan kepala mereka, kan? Luo Xiu menatap lelaki tua berambut putih di depannya dan berkata, "Lancang sekali. Sekarang setelah kau tahu bahwa kakekku sudah menjadi Raja Leluhur Agung di puncak pencerahan tingkat ke-9. Kau masih berani memprovokasiku. Kurasa kau di sini untuk mencari kematian karena niat yang murni, kan?" Sebelum lelaki tua berambut putih itu mengatakan sesuatu, Lu Dan, yang berdiri di belakangnya, sudah melontarkan komentar sombong dan sarkastis. Namun, di mata Luo Xiu, Lu Dan ini tidak berbeda dengan seekor semut. Jadi dia bahkan tidak peduli untuk melihat semut jenis ini, dan tetap menatap lelaki tua berambut putih di depannya. "Anak muda, aku harus mengakui bahwa kau adalah satu-satunya jenius yang tak tertandingi yang pernah kulihat dalam hidupku. Namun, bagaimanapun juga, kau baru berlatih kurang dari 20.000 tahun. Anak muda, lebih baik jangan terlalu memamerkan bakatmu." Pria tua berambut putih itu berkata dengan tenang, "Mungkin ada warisan yang kuat di belakangmu. Tetapi jika kamu membela keluarga Liu, itu berarti menginjak-injak keluarga Lu. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Asalkan kau pergi sekarang juga, atas nama keluarga Lu, aku bersedia mengubah permusuhan kita menjadi persahabatan denganmu." Bagaimana menurutmu, kejeniusan tidak ditemukan di mana-mana. Seorang jenius yang telah berkultivasi kurang dari 20.000 tahun dan memiliki kekuatan tempur tingkat pencerahan ke-9 akhir. Siapapun yang bukan orang bodoh dapat membayangkan bahwa orang jenius seperti itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Justru dengan pemikiran inilah, tetua tertinggi keluarga Lu memutuskan untuk menyerah. Dengan cara ini, semua orang akan mundur dan eskalasi konflik lebih lanjut dapat dihindari. Karena saya telah memilih untuk membela keluarga Liu, tentu saja saya akan membelanya sampai akhir. Luo Xiu menggelengkan kepalanya pelan. Aku juga ingin melihat seberapa kuat dia di puncak tingkat ke-9 pembuktian Dao. Menjadi muda dan sembrono itu memang patut didengki. Kalau kamu ngotot, aku akan berdiskusi denganmu. Di kota Liu Kong ini, aku sudah tidak pernah bertindak selama bertahun-tahun. Saat dia berbicara, lelaki tua berambut putih itu melangkah ke udara. Setiap kali dia melangkah maju, auranya akan meningkat, ledakan. Orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan menyerang. Lalu sebuah jejak telapak tangan yang besar muncul entah dari mana di kehampaan, dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkannya. Suara mendesing, sosok Luo Xiu menghilang dari tempatnya, dan dia maju untuk membunuh dengan senjata pola dewa di tangannya. Ledakan, suara keras yang mengerikan bergema tanpa henti di kehampaan, dan pusat tabrakan antara keduanya tampaknya telah berubah menjadi jurang hitam, menelan semua yang ada di sekitarnya. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut putih itu masih mondar-mandir, auranya tampak menyatu dengan kehampaan, langit dan bumi, dan dia menggunakan Dao Alam Agung untuk mengendalikan metode jalur ilahi. Segel tangan besar dari kekosongan menyerang berulang kali, dengan cepat menekan Luo Xiu dan memukul mundurnya. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat. 4 cincin dewa tergantung di belakang kepalanya, dan kekuatan misterius yang terkandung dalam kristal 4 warna yang mempesona membuat tubuhnya kuat dan abadi. Namun, seluruh ritme pertempuran tampaknya dikendalikan oleh lelaki tua berambut putih itu, dan dengan setiap serangan lawan, kekuatannya menjadi semakin kuat, membuat Luo Xiu sangat pasif.
Berdengung, suara gemetar yang mengerikan muncul, dan tian lelaki tua berambut putih itu bersinar, dan seberkas cahaya ilahi membubung ke langit. Tidak bagus. Mata Luo Xiu menyusut, dan dia segera mundur dengan berkah teknik naga petir. Ledakan, dengan suara keras, kekosongan tempat dia semula berada tertembus. Dan sebuah menara suci muncul, dengan cahaya cemerlang, menyilaukan seperti matahari. Kecemerlangan menara dewa berubah menjadi pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya, seperti ribuan cahaya pedang, dan momentumnya menakutkan. Serangan seperti itu sangat dahsyat dan tidak terduga sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Lu Tian sebelumnya. Bagaimanapun, ada perbedaan 2 atau 3 alam di antara keduanya. Terlalu hebat, di bawah serangan seperti itu, Luo Xiu hanya bisa mengandalkan bantuan Tai Sangfa untuk melawan dan menghindari semua serangan. Pada saat yang sama, bulan purnama sederhana muncul di atas kepalanya. Metode bulan kuno dan metode Tai Sang bergabung menjadi satu, membekukan segalanya dan menyelesaikan semua serangan. Namun, Luo Xiu masih pasif dan hanya bisa bertahan tetapi tidak bisa melawan. Bahkan jika dia menggunakan teknik tertinggi untuk mengunci pria tua berambut putih di sisi yang berlawanan, kekuatan Dao besar pada lawan akan meledak seketika dan melarutkan pengekangan teknik tertinggi. Ledakan. Pada saat berikutnya, terjadi benturan keras lagi. Luo Xiu menggunakan pedang dewa untuk menghantam menara dewa, dan mengeluarkan sinar cahaya yang membanjiri sebagian besar kehampaan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kultivasi keduanya berbeda jauh. Dengan kata lain, Luo Xiu dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Ini adalah kekuatan orang kuat di puncak pencerahan tingkat ke-9. Dia telah memahami aturan jalan ke tingkat yang sangat maju dan dapat menekan segalanya dengan lambaian tangannya. Ini mewakili keadaan terkuat di bawah leluhur. Berdengung, mata Luo Xiu berubah menjadi kegelapan, dan mata iblis Shen Luo terbuka. Pada saat yang sama, aura berdarah dan hitam membungkus tubuhnya, yang merupakan kekuatan garis keturunan Sura dan garis keturunan roh pemakan. Pada saat ini, Luo Xiu tidak memiliki keraguan. Kekuatan tempur penuh, ledakan, semua serangan berubah menjadi abu dan dimusnahkan. Ketika semuanya kembali tenang, semua orang terkejut saat mengetahui tubuh Luo Xiu masih berdiri di udara, tidak terkalahkan. Anak muda itu luar biasa. Tatapan mata lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin serius. Dia tidak menahan diri, tetapi pemuda itu masih bisa menahan serangannya. Tahukah Anda, pihak lain jauh lebih buruk daripadanya. Berdengung, Luo Xiu tidak banyak bicara, dan cahaya ilahi hitam keluar dari matanya, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kedua mata itu bagaikan dua kilatan petir berbentuk naga hitam, langsung menembus kekosongan, dan semua yang bersentuhan langsung musnah menjadi ketiadaan. Mata iblis Shen Luo, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain juga memiliki teknik pupil yang paling kuat. Ledakan. Dia membuat segel dengan telapak tangannya, dan sebuah penglihatan tentang jalan agung muncul di atas kepalanya. Dia mengembangkan jalan agungnya sendiri hingga ke titik ekstrim dan menunjukkan kekuatan magis Tao terkuat. Itu adalah tabrakan yang besar dan hebat. Dengan realisasi dan transformasi langkah demi langkah, Luo Xiu juga samar-samar memahami beberapa misteri mata iblis Shen Luo, dan hendak memahami rahasia yang lebih kuat yang lebih baik daripada 6 jalan. Hanya saja pemahaman ini masih agak samar-samar, tidak terlalu jelas, jadi Luo Xiu berharap melalui pertarungan dengan lelaki tua berambut putih ini, dia dapat membantunya memahami rahasia keempat mata iblis Shen Luo. Ledakan, terdengar suara keras, dan tubuh Luo Xiu terlempar. Dia menyingkirkan banyak teknik Tao lainnya dan berdiri di udara dengan mata terpejam, seolah tengah memahami sesuatu. Jadi begitu, tiba-tiba, Luo Xiu membuka matanya lagi. Rahasia tingkat keempat Shen Luo, semuanya hancur. Mata gelapnya sedalam bintang. Gumpalan api hitam legam menyelimuti tubuh Luo Xiu, menyebabkan aura di tubuhnya langsung meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Ledakan. Dengan berkah misteri Shen Luo tingkat keempat, dia meninju dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dunia pun tertutupi. Semuanya hancur. Ledakan. Semua serangan berhasil ditumpas. Lelaki tua berambut putih itu pun menyemburkan darah saat membuka mulutnya, dan sosoknya pun terjatuh ke belakang.
Apakah ini kekuatan teknik mata Shen Luo? Pria tua berambut putih itu terkejut. Pada saat ini, serangan Luo Xiu belum berakhir. Serangkaian cahaya pedang penghancur dunia terus-menerus melesat keluar dari matanya. Kekuatan cahaya pedang ini lebih kuat dari sebelumnya. Karena Luo Xiu mengembangkan kekuatan mata iblis Shen Luo ke tingkat yang lebih tinggi dan menguasai misteri tingkat keempat. Engah, orang tua berambut putih itu dipukuli sampai muntah darah dan mundur. Ketika seni 6 jalan dilepaskan, orang tua berambut putih itu tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, segalanya menjadi tenang. Mata Luo Xiu kembali normal. Tetua tertinggi keluarga Lu dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah Raja Leluhur Agung di puncak pencerahan tingkat ke-9. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dia bahkan bisa mengalahkan Raja Leluhur Agung yang berada di puncak pencerahan tingkat ke-9. Kekuatan apa yang telah dia capai? Semua orang yang melihat kejadian ini sangat terkejut. Ekspresi Liu Yan sedikit bingung, karena dia juga menganggapnya tidak dapat dipercaya. Tepat saat dia hampir putus asa, dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini benar-benar mampu menciptakan keajaiban. Dapat dikatakan bahwa jika Luo Xiu kalah, keluarga Lu yang murka pasti akan melampiaskannya pada keluarga Liu, dan mungkin keluarga Liu akan punah. Saya yakin bahwa saya kalah. Jubah putih tetua tertinggi keluarga Lu berlumuran darah. Tetapi lukanya sebenarnya tidak serius. Karena Luo Xiu tidak mempunyai niat membunuh dari awal. Mengapa harus membunuh jika masalah dapat diselesaikan secara damai? Tentu saja, jika pihak lain bersikap agresif dan tidak tahu berterima kasih, Luo Xiu tidak pernah menjadi orang yang berbelas kasih. Luo Xiu memandang Lu Tian, kepala keluarga Lu. Jadi dengan dua syaratku itu, bagaimana keluarga Lu bisa memberi ganti rugi pada keluarga Liu, kata Luo Xiu. Industri keluarga Lu akan memberikan 30% uangnya kepada keluarga Liu. Petik 2. Mengenai putri keluarga Liu yang menikah dengan keluarga Lu, kita akhiri saja. Lu Tian berkata tanpa daya. Ia tidak pernah berpikir untuk berbalik melawannya, karena ia tahu betul bahwa asal-usul pemuda berpakaian hitam ini jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, bahkan tetua tertinggi bukanlah lawannya, dan tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Lu yang dapat menandinginya. Jika hubungan itu benar-benar putus, mungkin seluruh keluarga Lu tidak akan ada lagi. Melihat Lu Tian, kepala keluarga Lu, begitu lugas dan tegas, Luo Xiu mengangguk dan tidak bermaksud mempermalukan mereka. Pada saat yang sama, Liu Yan, kepala keluarga Liu, tidak diragukan lagi telah menjadi salah satu orang yang paling menarik perhatian di ruangan itu. Karena ada seorang biksu muda yang kuat berdiri di pihak keluarga Liu, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa hubungan antara pemuda berpakaian hitam ini dan keluarga Liu sangat tidak biasa. Di masa depan, keluarga Liu akan memiliki dukungan yang kuat. Bahkan jika pemuda berpakaian hitam itu meninggalkan kota Liu Kong, keluarga Lu tidak akan berani menyerang keluarga Liu dengan mudah. Terlebih lagi, dengan kompensasi dari keluarga Lu, kekuatan keluarga Liu juga akan tumbuh pesat. Tidak akan mampu mengejar kekuatan keluarga Lu dalam jangka pendek, setidaknya tidak akan terlalu jauh tertinggal. Tuan, saya di sini, Lu Qing. Apakah saya bisa mentraktir Anda duduk? Tetua tertinggi keluarga Lu berjalan mendekat dan menyampaikan undangan yang tulus. Itu menyebalkan. Luo Xiu tidak menolak dan mengangguk sambil tersenyum. Tolong, sambil berbincang-bincang, Lu Qing dan Luo Xiu berjalan berdampingan dan memasuki bagian dalam rumah keluarga Lu. Di antara banyak orang, Lu dan tuan muda keluarga Lu tampak sangat muram. Hanya karena kemunculan Luo Xiu ini dan perkataan tetua tertinggi serta kepala keluarga, pernikahan dengan keluarga Liu langsung dibatalkan. Dia telah memikirkan wanita dari keluarga Liu itu untuk waktu yang lama. Sialan kau bajingan, tunggu saja aku, Lu dan menggertakkan giginya dan meraung dalam hatinya. Hanya kata-kata itulah yang bisa ia tahan. Ketika berbicara dengan keluarga Lu, Lu Qing, tetua tertinggi keluarga Lu, hanya ingin mencari tahu dari mana Luo Xiu berasal. Tetapi dia ditakdirkan untuk kecewa, karena Luo Xiu tidak akan mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Kemudian, Luo Xiu mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Lu dan kemudian datang ke keluarga Liu. Kali ini, sikap Liu Yan berubah drastis. Dia penuh hormat dan penuh hormat, seperti pelayan yang setia. Tuan Liu, jangan menahan diri. Nona Liu adalah temanku, dan Anda adalah ayah Nona Liu, jadi secara logika, Anda juga lebih tua dariku.
Luo Xiu melirik Liu Yan dan berkata, mengenai apa yang dipikirkan Liu Yan, Luo Xiu tidak peduli. Bagaimanapun, dia sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Segera setelah itu, Luo Xiu pergi ke kediaman Liu Ye. Terima kasih Tuan Luo atas kebaikan Anda. Saat dia melihat Luo Xiu, Liu Ye datang dengan gembira dan hendak berlutut dan memberi hormat di tempat. Karena dia melihat tindakan Luo Xiu dengan mata kepalanya sendiri dan tahu bahwa Tuan Luo di depannya sangat berkuasa, dia tentu saja tidak berani memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan Liu Ye yang ku kenal. Luo Xiu mengangkat tangannya dan melambai, dan semburan energi mendukung Liu Ye mencegahnya berlutut. Liu Ye yang ku kenal adalah wanita yang baik hati dan memiliki sikap seperti semua orang, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Liu Ye tertegun sejenak oleh kata-kata ini. Kemudian senyum kecut muncul di wajah cantiknya. Jika aku bisa memiliki tingkat kultivasi seperti Master Luo, aku bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kata hatiku. Liu Ye menghela nafas. Tidak sulit bagimu untuk mencapai tingkat kultivasiku. Kamu telah menyelamatkan hidupku, jadi aku akan memberimu berkah, kata Luo Xiu. Sambil berbicara, Luo Xiu berjalan mendekat. Ia berpakaian jubah hitam, berjalan bagaikan seekor naga dan harimau, dengan sosok yang agung, dan rambut ungu panjang yang berkibar. Semangat yang amat kuat dan dahsyat, seakan menelan gunung dan sungai karena amarah, membuat Liu Ye memandang sosok Luo Xiu yang berjalan selangkah demi selangkah, dengan sedikit ekspresi mabuk di matanya. Pada saat ini, Luo Xiu berjalan mendekatinya, mengangkat satu jari dan meletakkannya di antara kedua alisnya. Ledakan. Dalam sekejap, Liu Ye merasakan informasi agung dan misteri yang tak terhitung jumlahnya tentang aturan jalan besar mengalir ke dalam kesadaran jiwanya. Dari alam abadi hingga alam tak berujung, Luo Xiu telah bersentuhan dengan berbagai macam teknik dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mengandalkan pemahamannya sendiri dan banyak kesempatan, dia telah melangkah lebih jauh di jalan menuju persatuan, dan dia telah menguasai beberapa metode Tao tingkat atas. Metode Sura dan metode menelan roh memerlukan garis keturunan khusus untuk berlatih, jadi tidak cocok untuk Liu Ye. Tetapi teknik bulan kuno, teknik Yuanchang, teknik suci 9 kesengsaraan, dan teknik naga guntur yang ia ciptakan sendiri semuanya dapat diajarkan kepada Liu Ye. Karena teknik naga petir dibatasi oleh tingkat kultivasinya sendiri, jika dia mengajarkannya kepada Liu Ye, dia hanya akan mampu mempraktikannya hingga tingkatnya sendiri, dan tidak akan ada tindak lanjut. Pada akhirnya, Luo Xiu berencana untuk mengajarinya teknik bulan kuno, dan juga mengajarinya banyak wawasannya sendiri tentang teknik bulan kuno, sehingga dia bisa cepat berlatih teknik Tao ini. Adapun sejauh mana Liu Ye dapat mempraktikkan Taoisme ini di masa depan, itu tergantung pada keberuntungan dan pemahamannya sendiri. Selain itu, Luo Xiu juga ahli dalam alkimia, pemurnian senjata, dan pola dewa. Selama dia memiliki cukup bahan, dia dapat memurnikannya. Untuk periode waktu berikutnya, Luo Xiu tidak meninggalkan kota Liu Kong. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa ada beberapa kekuatan besar di selatan alam Daksu tempat kota Liu Kong berada. Bagian utara alam Daksu dipimpin oleh Bei King Daomen, Gunung Yunmeng, dan Gunung Setan Darah. Di selatan alam Daksu, mereka dipimpin oleh Sekte Teratai Merah, Sekte Tiandi, dan Sekte Tianmo. Keluarga Lu tidak sesederhana itu. Alasan mengapa keluarga Lu meningkat pesat selama bertahun-tahun adalah karena ada seseorang di keluarga Lu yang menjadi murid Sekte Tiandi bertahun-tahun yang lalu. Dan pria ini bernama Lu Tong. Orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Dia adalah keponakan dari kepala keluarga Lu, Lu Tian, dan sepupu Lu Dan. Dari mulut Liu Ye, Luo Xiu mengetahui berita tersebut. Hal ini membuat matanya sedikit mengecil. Karena berdasarkan apa yang dia lakukan pada keluarga Lu, jika Lu Tong mengetahuinya, dia pasti akan datang mengganggunya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang hal ini. Pada saat yang sama, Liu Yan, kepala keluarga Liu, bergegas mendekat dan berkata dengan ekspresi khawatir, selama periode ini, orang-orang dari Tiandi Men akan datang ke kota Liu Kong. Begitu cepat, mata Luo Xiu menyipit. Sekte Langit dan Bumi tidak lebih lemah dari Sekte Bei King Dao di alam Tao. Dengan kata lain, ada banyak ahli tingkat leluhur di Sekte Langit dan Bumi. Jika karena Lu Tong dari keluarga Lu maka dia menghadapi gerbang langit dan bumi. Luo Xiu sendiri tidak peduli.
hal terburuk yang bisa ia lakukan adalah melarikan diri dan menghilang. Namun, keluarga Liu dalam masalah besar. Siapapun yang keluar dari Sekte Tiandi dapat dengan mudah memusnahkan seluruh keluarga Liu. Karena itu, wajah Liu Yan tampak cemas dan khawatir. Di tempat kecil seperti kota Liu Kong, mengapa orang-orang dari Tiandi Men datang ke sini? Tanya Luo Xiu. Saya mendengar bahwa Sekte Langit dan Bumi baru-baru ini merekrut para jenius yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun di berbagai tempat di bagian utara alam Daosu. Persyaratannya adalah kultivasi mereka harus mencapai tingkat ke-7 pencerahan Dao atau lebih tinggi. Kami, kota Liu Kong, hanya lewat saja. Tetapi menurut berita yang kudengar, Lu Tong dari keluarga Lu juga ada di sini. Aku khawatir akan terjadi masalah karena kejadian terakhir kali. Liu Yan menghela nafas dan berkata bahwa ketika dia mendapat berita itu, dia mulai khawatir, dan dia juga berpikir apakah akan membawa semua orang di keluarga Liu meninggalkan kota Liu Kong. Melepaskan fondasi keluarga, dan mencari jalan keluar lain. Lagi pula, kalaupun meninggalkan kampung halaman, itu lebih baik daripada disingkirkan orang lain. Seorang biksu muda yang telah berkultivasi tidak lebih dari 100.000 tahun dan berada di atas tingkat pencerahan ke-7. Setelah Luo Xiu mendengar kata-kata ini, dia memikirkan hal lain dalam hatinya. Dia teringat pada reruntuhan kuno yang disebutkan oleh Lord Yunmeng. Justru karena kebutuhan untuk menjelajahi reruntuhan kuno itulah 3 kekuatan utama Beiqing Daomen, Gunung Setan Darah, dan Gunung Yunmeng mengadakan konferensi Taoisme tanpa akhir, dengan tujuan menemukan lebih banyak orang jenius. Karena reruntuhan kuno itu dibatasi oleh pola-pola ilahi, hanya generasi muda yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun yang dapat masuk. Berita ini tentu saja membuat mata Luo Xiu berbinar. Dalam jangka pendek, dia tidak akan bisa pergi ke Gunung Yunmeng yang jauh. Tetapi Anda dapat menjelajahi reruntuhan kuno melalui gerbang langit dan bumi, dan Anda pasti akan bertemu orang-orang dari Gunung Yunmeng. Luo Xiu masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ia percaya bahwa selama orang-orang dari Sekte Tiandi mengetahui kekuatannya, mereka tidak akan menolaknya untuk bergabung. Tuan Luo, saya akan segera memberitahu orang-orang di keluarga. Sebaiknya kita pergi secepatnya sebelum ada orang dari Sekte Langit dan Bumi yang datang ke sini. Pada akhirnya, Liu Yan membuat keputusan. Sebagai kepala keluarga, dia harus bertanggung jawab atas seluruh keluarga. Ketika Luo Xiu membantu keluarga Liu menekan keluarga Lu, memang benar bahwa keluarga Liu mencuri perhatian, tetapi Lu Tong dari keluarga Lu bukanlah orang baik. Aku belum menganggap serius satupun murid Sekte Langit dan Bumi, jadi itu bukan masalah besar. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak tahu tujuan Sekte Tiandi datang ke sini, Luo Xiu mungkin juga setuju dengan pendekatan Liu Yan. Tetapi sekarang setelah dia tahu, tentu saja dia tidak akan pergi. Dia bahkan berharap orang-orang dari Tiandi Men segera datang. Tentu saja Liu Yan tidak mengetahui pikiran Luo Xiu ini. Jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Luo Xiu, Liu Yan tiba-tiba memasang ekspresi getir di wajahnya. Dengan kekuatan Tuan Luo, anak Lu Tong tentu saja tidak layak disebut, tetapi masalahnya, pasti ada orang lain yang datang bersama Lu Tong. Seorang guru dari Sekte Langit dan Bumi, dan mungkin gurunya. Sejauh yang aku tahu, para penjaga Sekte Langit dan Bumi setidaknya adalah leluhur yang kuat dari tingkat pencerahan ke-10, para tetua dari tingkat yang lebih tinggi, dan yang terlemah adalah tingkat pencerahan ke-11, dan bahkan leluhur dari tingkat pencerahan ke-12. Inilah yang paling dikhawatirkan Liu Yan. Meskipun dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Luo Xiu mengalahkan Lu Qing, tetua tertinggi dari keluarga Lu yang berada di puncak tingkat ke-9 Zhengdao, kekuatan yang ditunjukkan Luo Xiu jelas tidak cukup untuk bersaing dengan leluhur yang kuat. Tuan Liu, jangan khawatir tentang masalah ini, saya akan menanganinya, kata Luo Xiu. Ini, Liu Yan tertegun sejenak. Bagaimanapun, ini terkait dengan hidup dan mati seluruh keluarga Liu. Keluarga Liu baik padaku. Tentu saja, aku tidak akan mengolok-olok kelangsungan hidup keluarga Liumu. Bahkan jika keadaan berkembang ke titik yang paling serius, aku dapat memastikan bahwa keluarga Liu aman dan sehat. Luo Xiu berkata perlahan, untuk hal lainnya, dia tidak perlu memberitahu Liu Yan lagi. Karena meskipun situasinya memburuk, dia masih memiliki 2 pola dewa emas yang ditinggalkan oleh ayahnya. Paling buruk, dia akan membunuh orang-orang kuat dari Tiandi Men dengan paksa.
Kemudian dia membawa seluruh anggota keluarga Liu ke ruang senjata dewa dan melarikan diri bersama mereka semua ke Gunung Yunmeng di selatan alam Daksu. Setelah kembali ke kediaman yang diatur oleh keluarga Liu, Luo Xiu berencana untuk terus berlatih. Selama 10 tahun koma, kekuatan obat pil Jijing Yudao telah memberikan efek halus pada tubuhnya. Sedemikian rupa sehingga kultivasinya, meskipun maju perlahan, hampir mencapai puncak pencerahan tingkat ke-7. Tujuan Luo Xiu adalah untuk mencapai pencerahan tingkat ke-8 sesegera mungkin. Selain itu, ia membuka misteri tingkat ke-4 mata sihir Shen Luo, dan kekuatannya meningkat pesat. Oleh karena itu, Luo Xiu berencana untuk lebih memahami dan mengkonsolidasikan beberapa metode Tao lainnya. Jika dia dapat membuat terobosan dan maju, maka kekuatan tempurnya akan sangat meningkat, bahkan jika dia dapat mengatasi belenggu dan maju terlebih dahulu. Memiliki kekuatan tempur tingkat leluhur mungkin bukan hanya fantasi. Yang pertama adalah hukum tertinggi. Jika rahasia hukum tertinggi juga dibagi, rahasia pertama adalah perlambatan, rahasia kedua adalah pelemahan, lalu apa rahasia ketiga? Luo Xiu duduk bersila di atas futon di dalam kamar, memikirkan pertanyaan itu di dalam hatinya. Sebab jika ia ingin berlatih, ia harus menentukan arah terlebih dahulu agar dapat menarik kesimpulan dan memahami. Namun, Taisang Dharma tidak memiliki metode latihan khusus. Ini adalah metode Tao yang ia ciptakan dan bangun sendiri, yang memadatkan pemahaman dan esensinya dari banyak cara yang hebat. Inti dari Taisang Fa adalah kendali. Irama seluruh pertempuran sepenuhnya berada di tanganku. Petik 2. Luo Xiu memejamkan mata dan terus menyimpulkan dalam benaknya. Ia harus menentukan arah, karena ini akan memengaruhi masa depan Taisang Fa dan seberapa jauh ia dapat berkembang. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan cepat. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dibandingkan dengan 10 tahun Luo Xiu tertidur, 3 tahun terasa seperti sekejap mata. Pada hari ini, sebuah peristiwa besar juga terjadi di kota Liukong. Karena orang-orang dari Tiandimen datang ke kota Liukong. Orang yang bertanggung jawab atas penerimaan tersebut adalah keluarga Lu. Keluarga terkemuka di kota Liukong. Di depan gerbang rumah keluarga Lu, 2 sosok berjalan mendekat. Sosok yang berjalan di depan adalah seorang lelaki tua yang tersenyum. Meskipun rambutnya sudah beruban, dia sangat tinggi dan tegap, dengan tatapan mata yang tajam. Sosok itu memancarkan semacam keagungan. Di belakang lelaki tua itu, diikuti seorang pemuda. Salam untuk seniormu, Lu Tian, kepala keluarga Lu, segera berjalan menghampirinya dan memberi hormat dengan hormat dan sopan. Saya sudah bertemu dengan seniormu, Lu, dan juga memberi hormat dengan cara yang sama. Tidak perlu bersikap sopan. Lelaki tua kekar itu tersenyum tipis dan melirik pemuda di sampingnya. Tonger, kamu sudah lama tidak kembali, kan? Pemuda itu mengangguk, ya, guru. Terakhir kali saya kembali adalah 20.000 tahun yang lalu. Sudah 80.000 tahun sejak saya menjadi murid guru. Seniormu, silakan masuk. Lu Tian berkata dengan hormat dari samping. Ini rumah Tonger, atau rumahku. Tidak perlu bersikap sopan. Lelaki tua kekar itu tersenyum tipis. Sementara mereka berbicara, banyak pejabat senior keluarga Lu masuk ke rumah besar keluarga Lu, dikelilingi oleh lelaki tua kekar dan muridnya Lu Tong. Pada saat ini, Lu Dan melangkah maju dan berkata kepada Lu Tong, "Sepupu, aku telah menunggumu kembali. Ada satu hal yang harus kau putuskan untukku. Jika tidak, aku akan kehilangan muka di hadapan saudaramu. Bertahanlah di kota Liukong." Apa yang terjadi? Lu Tong tercengang. Dia masih sangat mencintai sepupunya ini. Karena orang tuanya meninggal saat dia masih kecil, namun pamannya Lu Tian memperlakukannya seperti anaknya sendiri, bahkan memperlakukannya lebih baik dari putranya sendiri, Lu Dan. Oleh karena itu, dalam hati Lu Tong, dia selalu menghargai keluarga Lu dan menghormati pamannya Lu Tian. Tentu saja, dia juga mencintai putra kandung Lu Tian, Lu Dan. Begitulah, Lu Dan segera menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, dan tentu saja menggambarkan Luo Xiu sebagai orang yang sombong. "Sepupu, kamu tidak tahu, orang itu sangat sombong, dan bahkan mengancam bahwa dia tidak menganggap serius keluarga Lu kita sama sekali. Aku mengatakan bahwa sepupuku adalah murid Sekte Langit dan Bumi, dan dia juga mengatakan bahwa Sekte Langit dan Bumi tidak ada apa-apanya," kata Lu Dan dengan penuh hiasan. Gila sekali. Setelah Lu Tong mendengar ini, matanya tiba-tiba menunjukkan aura dingin. Setidaknya di alam Daksu,
Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang tidak menganggap serius gerbang langit dan bumi.